Oke, kita mulai untuk konsep dasar himpunan. Yang pertama, saya yakin ini kalian masih ingat. Ya, konsep pertama adalah A irisan B. Nah, A irisan B itu berarti kan artinya A irisan B itu berarti irisan yang di tengah ini, yang saya beri arsiran kuning ini, kuning agak kemerahan ya. Ini berarti kan dia itu termasuk anggota himpunan A juga anggota himpunan B gitu ya. Namanya irisan. Oke, jadi yang diarsir adalah yang di sini. Saya yakin kalian masih ingat ini. Jadi ini bisa juga kalau kita bicara peluang itu kata kuncinya adalah dan, gitu ya, kata hubungnya adalah dan. Kemudian yang kedua adalah gabungan, union, ya, union. Maka yang diarsir adalah semua anggota A atau anggota B. Maka gini, kata hubungnya adalah atau. Umumnya gitu ya, kata hubungnya atau. Jadi ini gabungan. Jadi kedua-duanya antara himpunan A dan himpunan B semuanya diarsir. Oke. Kemudian yang ketiga A dikurangi B. A dikurangi B itu berarti hanya himpunan A saja. Gitu ya. Ini yang diarsir ini adalah anggota himpunan A tapi bukan anggota himpunan B gitu ya. Kalian perhatikan di sini yang himpunan B itu sama sekali tidak ada arsiran. Ya kan? Kosong, tidak ada arsiran. Ya, jadi A dikurangi B. A dikurangi B itu bisa juga kalian tulis sebagai A irisan B komplement adik-adik. B komplement BC atau B titik ya apa? Petik ini ya. B komplement. Ini sama, A min B sama saja dengan A irisan B komplement. Jadi yang diarsir adalah yang himpunan A saja. Gitu ya, tanpa ada yang himpunan B. Jadi himpunan B-nya kosong, tidak ada arsiran. Konsep dasar berikutnya adalah tentang ini, A komplement. Bisa ditulis begini, bisa ditulis AC ini ya, A pangkat, seperti pangkat gitu ya, AC. Berarti anggotanya bukan anggota A, tapi masih anggota semestanya. Ya, masih anggota semestanya. Nah, untuk mengerjakan bentuk soal himpunan seperti ini, gambar-gambar begini, ada tips dan triknya adik-adik. Ya, ini cara smart solutionnya. Tips triknya gini, saya bagi tiga. Ya, saya bagi tiga kategori. Yang pertama, perhatikan di sini. Ini ada tiga himpunan, A, B, dan C. Nah, di kategori pertama, himpunan A semua penuh diarsir semua. Semuanya diarsir dan ada arsiran di luar himpunan A. Gitu ya, ada arsiran di luar himpunan A. Maka ini tuh bentuk A gabungan. Gitu ya, A-nya jomblo ya, A-nya sendirian. A-nya sendirian, tidak punya pasangan. Jadi bentuk A gabungan. Nah, tergantung nanti ini apa isinya. Gitu ya, tergantung ini isinya apa. Jadi intinya saya ingin menunjukkan aja tips-tipsnya. Kalau ada seperti ini, semua A diarsir, terus ada arsiran di luar A, maka bentuknya pasti A gabungan. Ya, A-nya jomblo. Kemudian yang kedua, lihat, ini himpunan A diarsir. Ya kan, yang dominan adalah himpunan A yang diarsir. Kalau B dan C kan sedikit yang diarsir ya. Jadi yang dominan adalah yang A. A diarsir, tetapi ada bagian dari A yang tidak diarsir. Nah, berarti ini adalah bentuk A irisan. Ya, A-nya jomblo. Bentuk A irisan. Jadi perhatikan bedanya ya. Kalau ini A penuh diarsir, terus ada arsiran di luar A. Sedangkan ini A diarsir dominan di A, tapi ada yang tidak diarsir, gitu ya. Terus tidak ada yang diarsir di luar A. Nah, kalian perhatikan tidak ada yang diarsir di luar A. Ya, maka bentuknya A irisan. Ya, yang ketiga, nah ini. Lihat, himpunan A tidak ada yang diarsir sedikit pun. Iya enggak? Himpunan A tidak ada yang diarsir sedikit pun. Jadi, ini dituliskan min A. Ya, atau bisa juga dituliskan A komplement. Gitu ya. Jadi ini A tidak ada yang diarsir. Ini kan kelihatan apa? Kelihatan tahapannya. Kalau ini semua A diarsir, terus ada yang di luar A yang diarsir. Ini A dominan diarsir, tapi ada yang nggak diarsir, ya kan? Di luar A tidak ada. Kemudian kalau ini sama sekali A tidak ada arsiran, maka min A. Ya. Nah, ini diingat-ingat adik-adik. Tips ini diingat-ingat untuk mengerjakan soal bentuk himpunan ya. Oke, kita aplikasikan tips ini untuk mengerjakan soal. Yang pertama, nah misalkan ada seperti ini nih.
Himpunan yang menyatakan diagram Venn di bawah ini adalah, ini ada 3 himpunan A, B, dan C. Ya, kalau kalian perhatikan sebetulnya antara A dan B ini kan sebetulnya gabungan ya. Kalau kita lihat satu persatu ya, sebetulnya A dan B itu gabungan. Iya kan? Ini gabungan. Nah, dari ini dulu coba. Ini dari kita mengidentifikasi bahwa A itu merupakan bentuk gabungan dengan B yang diarsir ini, kita sudah bisa mengeliminasi jawaban. Gimana Kak? Gini, yang bentuk gabungan yang mana? Kan hanya ini ya, ada 3 ya. Ya nggak? Ini kan nggak ada bentuk gabungan, maka pasti salah. Gitu ya, pasti salah. Nah, kemudian kalau A gabungan B kurangi C, kita lihat yang C ya, kita lihat yang C. A gabungan, bentuk A gabungan seperti ini kan berarti harus semua A diarsir. Nah, ini tidak diarsir. Iya nggak? Ini nggak diarsir. Padahal kalau bentuk A gabungan seperti ini, yuk kita lihat sekilas lagi ya. Nah, kalau bentuk A gabungan kan berarti ini harus diarsir penuh. Iya nggak? Ada arsiran juga di luar A. Sedangkan ini kalau kita lihat, nah ini A-nya tidak diarsir penuh, ada yang kosong. Ya kan? Maka pasti ini salah. Ya, pasti salah. Oke, kemudian ini kita cek yang D. A dikurangi B. Kalau A dikurangi B, berarti kan yang di sini tidak ada arsiran. Iya kan? Kalau A dikurangi B, arsirannya di sini ya. Oh, tapi masih mungkin ya, masih mungkin ya. Tapi kalau kita lihat yang ini, C dikurangi B. C dikurangi B. Kalau C dikurangi B. C dikurangi B berarti harusnya ini ada arsiran ya. Ini ada arsiran. Nah, ini kan tidak ada. Karena tidak ada arsiran di sini, berarti C dikurangi B ini nggak mungkin. Jadi ini salah. Jadi option D itu salah, maka pasti jawabannya adalah E. Oke, kita coba lagi berikutnya. Dari diagram berikut, pernyataan yang sesuai dengan bagian yang diarsir adalah, nah ini ada himpunan P, Q, R. Kalau dilihat dominan di P ya, dominan di P. Kemudian ada bagian dari P yang tidak diarsir, berarti ini bentuknya adalah P irisan. Ya, bentuknya adalah P irisan. Kita lihat, ini bentuk irisan berarti yang nggak ada bentuk irisan kita coret. Ini nggak ada. Salah, ini salah, ini salah. Nah, yang mungkin adalah D atau E. Ya, D atau E. Nah, kalau sudah gitu kita cek. Benar nggak? Kalau P dikurangi R, P dikurangi R, berarti mungkin ya, karena ada arsiran di sini. Ya, gabungan P irisan Q, P irisan Q, P irisan Q. Mungkin ya, karena ada arsiran di sini. Digabungkan. Nah, ini mungkin. Ya, untuk memastikan kita cek yang E. Q dikurangi R, Q dikurangi R. Nah, ini enggak ada arsiran di sini. Kalau Q dikurangi R berarti kan harusnya ada arsiran di sini kan ya? Harus ada arsiran di sini. Nah, ini jelas salah. Yang E jelas salah. Jadi yang benar adalah yang D. Itu ya. Oke, lanjut. Dari diagram berikut pernyataan yang sesuai dengan bagian yang diarsir adalah 3 himpunan lagi, A, B, dan C. Lihat, seperti soal nomor berapa tadi? 1 ya, yang pertama tadi. Ini bentuk gabungan. Ya kan, bentuk gabungan. A gabungan B, tetapi di sini lihat, tidak ada C yang diarsir. Himpunan C tidak ada arsiran sama sekali, berarti pasti dia bentuknya adalah min C. Ya kan, bentuknya adalah min C. Yang nggak ada min C berarti hilang. Salah, salah, salah. Nah, kemungkinannya 2 ini. Iya kan? Nah, karena ini bentuknya saya bilang tadi bentuk gabungan seperti soal nomor 1 tadi, yang pertama tadi. Ini kan bentuk gabungan. Jadi ini pasti bentuknya adalah A gabungan B. Pasti jawabannya adalah D. Oke, kalau kita cek A irisan B, mungkin enggak? A irisan B berarti kan yang di sini. Iya kan? Nggak ada yang di sini atau di sini. Ya, pasti salah. Jadi ini salah. Itu ya. Yang benar adalah yang D. Oke, kita lanjutkan. Daerah yang diarsir merupakan penyelesaian dari himpunan.
Oh, lihat. Kalau ini kita lihat antara A dengan C itu berarti kan seperti bentuk irisan ya. Kan ini nggak ada tuh, nggak ada arsiran. Di C di sini juga nggak ada arsiran. Yang ada adalah yang di antara A dan C. Berarti bentuk irisan ya. A irisan C atau C irisan A. Terus kita perhatikan B di sini sama sekali tidak ada arsiran. Iya kan? Tidak ada arsiran berarti dia pasti bentuknya adalah min B. Ya. Jadi ini sendiri ya. Yang nggak ada min B-nya kita coret. Ini min B tapi bukan karena di dalam kurung, jadi ini salah. Ya, ini betul bisa. Ini jelas salah. Ini min B tapi dalam kurung jelas salah. Ya, jadi antara B atau C. Nah, saya sampaikan tadi A dengan C itu seperti irisan karena kan di sini nggak ada arsiran, ya kan? Jadi irisan. Jadi yang benar yang mana? Yang benar yang coba A, kalau misalnya kita cek yang B misalkan A dikurangi B, A dikurangi B, ada arsiran di luar B tapi di A, mungkin ya, mungkin kan? Nah tinggal bedanya kan tinggal A gabungan C atau irisan C. Kalau gabungan C berarti antara A min B digabung dengan C berarti di sini ada arsiran. Iya enggak? Ada arsiran ya. Nah ini kan tidak ada. Karena tidak ada pasti ini salah. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan lagi. Perhatikan ini. Himpunan A semua diarsir, iya kan? Terus ada arsiran di luar A. Nah, itu pasti bentuknya A gabungan. Ingat ya, A-nya jomblo ya. A gabungan. Nah, yang enggak ada A gabungan dicoret. Ini enggak ada. Ini mungkin, ini enggak ada. Ini mungkin, ini tidak ada. Gitu ya. Nah, sekarang dilihat antara B dengan C, ini kan bedanya apa sih? Nah, ini juga salah ya. Oke, ini salah berarti. Loh, Kak, kenapa salah? Ini A-nya nggak jomblo ini. Kan kalau gini harus A-nya jomblo ya. Himpunan A semua diarsir, terus ada arsiran di luar A, berarti bentuknya A gabungan. Berarti bentuknya harus A-nya sendirian. Kalau ini kan enggak nih. Ada pasangannya dengan B. Pasti salah. Ya udah, berarti jawabannya pasti B. Kita nggak perlu ngecek lagi ya. Oke, lanjut. Daerah yang diarsir merupakan penyelesaian dari himpunan. Perhatikan sini coba. Ini yang dominan diarsir adalah daerah himpunan R. Ya enggak? Iya kan? Ibaratnya ini ada 3 daerah ya. Ada 3 daerah. Yang dominan adalah yang R. Berarti ini bentuk apa? Irisan R. Kenapa irisan? Kenapa kok nggak gabungan, Kak? Kalau gabungan berarti ini ada arsiran. Ya kan? Jadi ini bentuk irisan R. Ya, yang nggak ada irisan R kita coret. Ini ada. Ini ada. Ya kan? Ini ada. Ini tidak ada. Ini tidak ada. Nah, sekarang tinggal antara A sampai C. Kita cek sekarang. Antara A sampai C. Gini aja Adik. Paling gampang ya. Kalau kita lihat di sini, himpunan P yang diarsir ada 2 daerah kan ya. Kalau Q ada 2 daerah. Sedangkan R ada 3 daerah. Pasti R-nya tertulis lebih banyak daripada P dan Q. Ya, yang paling mungkin adalah yang mana? Ini R-nya hanya sekali, ini sekali, ini 2 kali. Nah, pasti jawabannya C. Ya, pasti jawabannya C. Nah, dari mana? Coba dicek. P irisan R. P irisan R. Berarti kan ini ya. Nah, sampai sini kan? Ini P irisan R. Ya kan? Terus kalau Q irisan R. Q irisan R berarti Q dengan R. Irisannya ini. Q irisan R. Ya kan? Kemudian digabungkan. Nah, antara merah ini dengan biru digabungkan berarti jadi semua ini kan? Jadi semuanya. Kita lanjutkan lagi. Daerah yang diarsir merupakan penyelesaian dari himpunan. Lihat C-nya semua diarsir. Ya enggak? C-nya semua diarsir, terus ada arsiran di luar C. Berarti itu bentuk C
gabungan, tapi C-nya harus jomblo ya, harus sendirian. Nah, kalau yang nggak ada seperti ini kita coret. Ini nggak ada kan? Hilang, ini bukan, bukan, ini mungkin, ya kan? Ini bukan. Ya, terus kita cek yang C, karena kan kemungkinannya tinggal C dan D. Kita cek yang C, A dikurangi B. Kalau A dikurangi B berarti harus ada arsiran di sini. Oh, mungkin kan ya? Mungkin. Tapi kalau kita cek yang ini coba. Ini kan sama-sama gabungan ya. Kita cek yang A irisan B. Kalau A diiris dengan B berarti kan harus ada di sini irisannya. Berarti ini harus diarsir. Iya kan? Harus diarsir. Sedangkan ini nggak ada arsiran, berarti ini D-nya pasti salah. Itu ya. Pasti jawabannya C. Oke. Kita lanjutkan ya. Daerah yang diarsir merupakan penyelesaian dari himpunan. Nah, ini gimana nih? A, B, C. Kita lihat. A tidak diarsir sama sekali, ya enggak? Tidak diarsir sama sekali, berarti dia bentuknya adalah min A. Ya, bentuknya min A kalau tidak diarsir sama sekali. Ya, lihat tadi ya. Kalau tidak diarsir sama sekali, ini A tidak diarsir sama sekali, bentuknya adalah min A atau A komplement, gitu ya. Nah, ini ya. Jadi bentuknya adalah min A. Nah, yang nggak ada min A kita coret. Ini nggak ada, nggak ada, nggak ada. Ini mungkin. Gitu ya. Terus antara B dengan C, bentuknya apa ini? Antara B dengan C kan bentuk irisan. Iya nggak? Nggak mungkin bentuk gabungan ya. Ya, jadi bentuk irisan. Nah, udah kelihatan ini. Pasti jawabannya D. Nggak mungkin kan kalau B komplement gabungan C komplement. B komplement itu berarti di luarnya B. Gabungan dengan C komplement berarti di luarnya C kan nggak mungkin ya. Maka pasti di sini kena arsiran kan? Ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Jadi yang E ini salah. Lagi. Daerah yang diarsir merupakan penyelesaian dari himpunan. Nah, ini gimana nih? Perhatikan ini himpunan K ada arsiran ya, ada arsiran, tapi ini yang beririsan dengan L. Himpunan L diarsir ini. Ya. Dominan yang diarsir adalah yang L, tetapi ada daerah yang tidak diarsir, berarti dia pasti bentuknya irisan L. Ya, bentuknya irisan L. Nah, kita cari yang bentuk irisan L. Bentuk irisan L mana? Nah, kan yang mungkin ini, dua ini. Ini kan tidak mungkin. Ya, nggak mungkin. Jadi, kemungkinannya B atau C. Itu ya, bentuknya itu. Terus lihat. Di sini M-nya tidak ada arsiran sama sekali. M-nya tidak ada arsiran sama sekali, berarti dia bentuknya adalah min M atau apa? Kalau selain min M apa? Kan nggak ada min M sini kan ya? Selain min M adalah M komplement. Nah, kita cari yang ada M komplementnya. Nah, ini kebetulan dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Itu ya. Nah, sekarang kita cek aja. Kita cek aja lah. B itu adalah L irisan K komplement gabungan M. K komplement berarti di luar K ya. Di luar K gabungan dengan M. Berarti yang ini ya. Oh, gabungan dengan M berarti termasuk ini ya. Tapi komplement ya, dikomplementkan lagi. Atau gini, ini tuh sebetulnya kalau kita menggunakan hukum De Morgan ya, hukum De Morgan, ini berarti bentuknya L irisan karena ini K komplement gabungan M tapi terus dikurung, dikomplementkan, berarti sama aja K komplement dikomplementkan lagi menjadi K. Itu ya, gabungan menjadi irisan, ini M dikomplementkan jadi M komplement. Nah, kalau seperti ini mungkin lebih jelas. Coba dicek. L irisan, ini kan ya, L irisan K, berarti kan ini ya. Kalau L irisan K berarti yang ini. Ini L irisan K. Ya kan? Diiris dengan M komplement. M komplement itu mana? Di luar M. Diiris, ya kan? Diiris berarti apa? Berarti ada di sini kan ya?
L irisan K ya, L irisan K ya. L irisan K ini diiris dengan M komplement. Jadinya mana? Mungkin enggak? Kalau dibandingkan dengan ini, K komplement gabungan M komplement. K komplement gabungan M komplement. Berarti semua di luar ini ya. Semua di luar ini diiris dengan L. Semua di luar K dan di luar M diiris dengan L. Berarti kan hanya sini saja ya. Ah, nggak mungkin. Jadi jelas, ini nggak mungkin nih. Ini mana tadi? Nah, ini nggak mungkin ya. Jadi yang benar adalah yang B. Kita lanjut. Nah, terakhir nih. Terakhir untuk bentuk yang seperti ini ya. Dari yang diarsir merupakan penyelesaian dari himpunan. Perhatikan yang himpunan B. Dominan yang diarsir adalah yang di B. Ya, ada 3 daerah kan ini? Ada 3 daerah. 3 daerah di B yang diarsir, berarti dia pasti bentuknya irisan B. Ya, yang nggak ada irisan B kita coret, ini nggak ada nih. Ini mungkin, ini nggak ada. Ya, jadi kemungkinannya adalah C atau D. Nah, sekarang kita cek A gabungan C. Kalau A gabungan C itu berarti kan semua diarsir ya. Oh, ini jelas jawabannya jelas C ya. Iya kan? Jelas C. Irisan B kan jomblo ya. Jomblo ini jelas C jawabannya. Kalau B irisan C berarti apa? B irisan C. B irisan C dikurangi A. Berarti kan nggak ada himpunan A yang diarsir. Ini kan ada ya. Berarti jelas salah. Jadi D ini jelas salah. Benar, berarti jawabannya pasti C.